mulai perkuliahan kita hari ini. Untuk hari ini materi kita adalah pengantin Banjar. Pengantin Banjar, paes yang digunakan untuk pengantin Banjar itu adalah paesnya adalah paes gigi haruan. Gigi haruan itu jumlahnya adalah ganjil, ya, ganjil. Kalau dahinya sempit, itu nanti akan kita proporsikan, itu minimal itu adalah 7 gigi haruan kalau dahinya sempit. Kemudian setelah 7 ada 9, kemudian ada 11, ada 13, ya. Paling enggak lebar gigi haruan itu adalah 1 jari, lebih sedikit boleh. Jangan melebihi 1 jari, jangan sampai 2 jari. Itu namanya bukan gigi haruan, ya. Jadi untuk langkah pertama yang kita kerjakan adalah bagian tengah. Setiap kali kita membuat paes itu adalah bagian tengah. Kita proporsikan bagian tengah, membuat garis lurus cuping hidung, sudut terpuncak hidung, kemudian tarik garis lurus ke atas, itu titik pertama. Tumpuannya sudut hidung, dari sudut hidung, sudut mata dalam, kemudian kita tarik garis ini untuk A aksen, kemudian melewati bola mata dalam, kemudian ini A double 2, kemudian sudut terluarnya ini, ya. Kita sudah punya A aksen, itu kita bagi menjadi 4, ya. Setelah itu baru kita isi. Pengisian pidih ini adalah kita isi dari bagian yang paling luar. Pengisian paes ini harus sampai ke mana ini, sayang? Ya, ke dalam rambut. Proporsikan. Gigi haruan itu tidak melebihi separuh dahi. Dia kurang lebih hanya 1,5 jari sampai maksimal 2 jari dari perbatasan pertumbuhan rambut. Sudah, silakan. Sudah kalian bekerja. Ini nanti saya bagikan, Mas. Ini saya bagikan, ambil. Sudah, silakan bekerja lagi. Next. Merapikan sampai benar-benar rapi. Kita isi sesuai dengan ukuran cengkorongan yang sudah kita buat. Jadi membuat paes kalau belum diisi dengan pidih itu bisa kita sebut namanya adalah cengkorongan. Tapi kalau sudah kita isi dengan pidih itu bernama paes. Finishingnya akan kita rapikan dengan eyeliner pensil warna hitam. Tujuannya tadi kita sudah membingkai menggunakan pensil alis coklat. Kalau terluarnya coklat itu tidak akan bisa membuat bagus pada paes kita. Pesan rapi itu kalau kita sama dengan warna paes, yaitu kita gunakan eyeliner pensil warna hitam. Ini kita pasang payet, kemudian aplikasikan lem, kemudian kita tempel di bagian terluarnya.
gimana? Tadi bentuk wajah klien berbentuk? Bentuk wajah klien ini berbentuk bulat. Ya, bagaimana Anda memecahkan masalahnya? Dengan membentuk PS-nya ini Ya. diproporsikan dengan bentuk wajah ini supaya berbentuk oval. Berarti Anda sudah bisa membuat ukuran PS dengan proporsi supaya bentuk wajah klien menjadi oval. Silakan dilanjutkan lagi. Ya, bentuk wajah klien Anda berbentuk apa, Mbak? Ya. Oh, sipit. Ya, bagaimana Anda memecahkan bentuk bulat dengan mata sipit supaya menjadi bentuk wajah itu oval? Proporsi paesnya Anda buat berapa? Saya buat 9. Ya. Hati-hati untuk dahi yang kecil. Dahi yang sempit ini usahakan dia paling luar, nanti paesnya itu maksimal adalah 1 jari dari tinggi alis, ya, atau pangkel alis terluar. Nanti bisa paling tingginya sini, jadi kamu memaesnya adalah di bagian dalam itu, ya. Oke. Setelah kita selesai mengisi paesnya, mengisi bidik, kemudian kita finishing dengan adanya payet. Payetnya yang kita gunakan adalah kita menggunakan lempengan yang kecil. Untuk ukuran paes pengantin gigi haruan, semua paes apapun itu tidak boleh sampai melebihi 1 jari dari ujung alis, tidak boleh melebihi itu. Cita ini adalah dari daun sirih. Daun sirih kita bentuk menyerupai belah ketupat, kemudian kita aplikasikan pada bagian dahi pengantin. Usahakan center pada saat kita memasang cita harus tepat center di bagian antara alis ini karena cita ini adalah tanda sebelum kita akhiri, kita masuk ke evaluasi, ya. Ini ada
teman kalian akan memecahkan masalahnya secara mandiri. Tadi kan kita sudah sampaikan kalau mahasiswa menghadapi masalahnya masing-masing. Ini silakan Mas Yuda. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pratama Yuda Ardi Saputra mau mempresentasikan hasil kerja dari saya. Di sini ada pengantin Banjar. Nah, untuk bentuk wajah klien saya sendiri ini berbentuk bulat, dan dengan begitu saya membuat gigi haluannya itu 13 supaya untuk memproporsionalkan bentuk wajahnya, supaya bentuk wajahnya berbentuk oval. Nah, untuk shading buat dagunya sendiri kan wajahnya berbentuk bulat. Untuk menjadi oval itu harus di shading supaya memiliki kontur gitu, bayang-bayang, sehingga bentuk wajahnya menjadi proporsional dan menjadi lebih oval. Ya, dari presentasi Yuda itu bisa saya tambahkan untuk mengevaluasinya adalah bagaimana kita memproporsikan daerah penataan rambut. Ya, untuk proporsi rambut ini bagaimana? Menurut kalian? Kebesaran. Ya, untuk proporsi rambut ini dia proporsinya masih terlalu besar. Ya, bisa dikurangi sedikit lagi seperti ini. Ya, supaya membuat kesan wajah. Tujuan kita adalah membentuk oval. Proporsi paesnya sudah bagus, cuma pada saat mengisi ini tadi kan saya sampaikan ya, mengisi harus sampai helaian rambut yang paling dalam, sampai kulit kepala ini sampai tergores. Begitu ya. Saya rasa cukup. Dilanjutkan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pitaloka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, di sini saya sudah mengevaluasi bentuk wajah model saya. Nah, bentuk wajah model saya ini adalah segitiga terbalik. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, saya memfokuskan pada bagian paes. Nah, bagian paes ini saya membuat jumlahnya 13, yaitu untuk men-shading bagian dahi agar lebih proporsi dan wajah lebih oval. Terima kasih. Ya. Evaluasinya apa ini? Gimana? Ya. Sanggulnya bagaimana? Sanggulnya kurang berdiri, kemudian kurang proporsi ya. Proporsinya bisa diperlebar, yang tadi kelebaran, yang sekarang kekecilan ya. Itu bisa diproporsikan. Sebenarnya kita membuat proporsi sanggul itu melebihi kepala sedikit saja. Jangan terlalu banyak untuk melebihi kepalanya. Untuk men-shading daerah dahi bentuk segitiga, bentuk bulat, itu kalian sudah berhasil tadi. Cuma arahnya saja yang ada beberapa mahasiswa yang memang harus arahnya semua berpusat ke pangkal hidung. Saya rasa begitu. Itu tuh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, evaluasi untuk hari ini untuk semua mahasiswa tadi sudah banyak yang perkembangannya sudah pesat sekali ya. Dari minggu lalu yang kerumatannya masih belum bisa tajam, hari ini sudah. Kemudian goresan paesnya yang minggu kemarin masih ada belum rapi, sekarang sudah lumayan ya. Jadi tinggal proporsi bagaimana membentuk sanggul, proporsi sanggul. Ya, proporsi sanggul itu juga harus diperhatikan. Apalagi kalau misalnya rambutnya tidak ada sasakan, itu ngikat. Pada saat sebelum kita hairspray, ngikatnya harus benar-benar kita rapikan dulu, kemudian finishing itu tinggal hairspray, mau disisir sedikit boleh, jangan tadi masih belum rapi diikat saja kemudian di hairspray, akhirnya kan tidak rapi di daerah ikatan begini. Ya, saya rasa begitu. Ada yang ditanyakan? Ya. Dengan berakhirnya kuliah hari ini, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.